sesuatu yang wow gitu dari 20 Food Truck sendiri? Kalau 20 Food Truck sendiri kan kita 20 Food Truck pertama ya di Jampang Kulon. Jadi kayaknya udah pertama aja itu kayaknya udah bikin apa ya? Bikin orang penasaran ya, apalagi Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Gea Fakrana, biasa dipanggil Gea. Aku dari MBTI 2020. Kali ini aku dapat kesempatan untuk menjadi moderator di acara Bongkar Bisnis MBTI Season 2. Kali ini kita punya episode spesial nih, karena kita bakalan ngebahas seputar food truck. Nah, kalian sendiri tahu gak sih food truck itu apa? Buat yang belum tahu, aku kasih tahu nih, food truck itu mobil yang disulap menjadi restoran yang bisa berjalan. Keren banget gak sih, restoran tapi bisa jalan? Nah, food truck sendiri udah ada dari tahun 1900-an, awalnya itu ada di Amerika. Ternyata mahasiswa MBTI juga ada loh yang terjun ke dunia food truck. Kalian kepo nggak sih siapa orangnya? Nah, kebetulan kita dapat kesempatan untuk ngobrol langsung nih sama owner dari 20 Food Truck. Hai Salsa, apa kabar? halo, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang Salsa? Sekarang lagi sibuk biasa sih, food truck bisnis. Sebelumnya makasih ya Salsa udah mau nyempetin waktu untuk ngobrol sama kita. Nah, boleh nih perkenalan diri kamu dulu, siapa tahu teman-teman pengen tahu nih seputar kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Bila Sutendi, biasa dipanggil Salsa, aku dari MBTI 2020. Halo Salsa, nah kan kita bakal ngobrol nih buat beberapa waktu ke depan. Enaknya aku manggil kamu apa ya? Salsa aja ya. Oke, Salsa, boleh nggak sih ceritain awal mula kamu milih usaha ini dan kenapa sih kamu milihnya food truck? Awalnya ya, karena kenapa aku terjun ke dunia bisnis, karena basic dari keluarga aku kan dari bisnis ya. Ayah sama mama dua-duanya orang bisnis, dia punya perusahaan berbeda. Jadi aku tertarik juga untuk ikut ke dunia bisnis kan. Nah, kenapa kuliner? Karena aku bener-bener suka kuliner kan, suka makan. Nah, terus kenapa ke food truck? Karena setelah banyak pertimbangan ya, kenapa antara cafe dan food truck, aku lebih pilih food truck sih. Nah, kan kamu tadi bilang kamu ini karena orang tua kan. Nah, kamu udah berapa lama sih terjun ke dunia food truck ini? Kalau aku sendiri terjun ke dunia bisnisnya udah 2 tahun sih. Cuman kalau misalnya ke food trucknya, kita baru setahun. Oh, berarti usaha aslinya mah udah 2 tahun, tapi kamu baru terjun ke food trucknya itu baru 1 tahun ini ya? Nah, ya. Nah, menurut kamu nih, kan kamu udah ada setahun nih kan jualan di food truck ini. Nah, menurut kamu food truck ini tuh lebih menguntungkan gak sih dibanding kayak kafe, restoran, atau kedai gitu yang menetap? Menurut aku sih kayaknya lebih menguntungkan di food truck ya. Soalnya karena kan kalau misalnya food truck kan hitungannya kan kaki lima ya. Semua orang pasti nggak, dari anak kecil sampai orang tua maksudnya nggak akan canggung gitu buat datang ke food truck. Beda kan sama kalau misalnya ke kafe, orang agak menyesuaikan diri lah gitu. Kalau misalnya ke kafe kan, kalau misalnya food truck kan siapa aja bisa kan. Jadi lebih menguntungkan sih di food truck. Nah, kan berarti kalau food truck itu kan berarti ada kriteria kendaraannya nggak sih? Kayak misalnya harus yang besarnya segimana, atau mereknya apa, modelnya gimana gitu. Itu ada kriteria sendiri nggak sih untuk kendaraan yang bisa dijadiin food truck? Aku sempat nanya sih sama orang karoserinya, katanya kalau misalnya food truck tuh kan bebas ya, bisa pakai VW kombi, bisa pakai truk, bisa pakai Grand Max, bisa pakai Elf, macam-macam kan. Cuman semuanya itu disesuaikan sama kebutuhannya kita loh. Misalnya kita bisnis kopi bakal beda dong sama yang bisnis makanan misalnya, kayak gitu-gitu kan. Misalnya dalamnya juga kan beda kan kebutuhannya. Misalnya ada yang butuh freezer tapi ada yang enggak kan. Misalnya ada yang butuh mesin kopi juga kan, ada yang enggak juga kan. Itu menyesuaikan sih. Kenapa sih kamu milih namanya tuh 20 Food Truck ini? Atau karena emang kamu bangunnya di 2020, atau kamu emang suka angka 20, atau karena umur kamu sekarang 20 tahun? Apa sih yang mendasari kamu milih 20 Food Truck gitu namanya? 20 sendiri ya, dulu awal aku terjun ke bisnis ini namanya bukan 20 ya, cuman pas 2020 waktu kita udah fokus di food truck ini, kita mulai serius
kasih nama 20 karena yang pertama 2020 tuh kan masa awal-awal pandemi kan, masa sulit semua orang kan, orang-orang masih shock lah sama awal-awal pandemi. Terus kita juga nyari nama yang benar-benar mudah banget diinget, simple. Dan aku sempat ke kafe sih, dan aku benar-benar terinspirasi sih. Namanya di Bandung kalau nggak salah 180 ya kalau nggak salah itu namanya. Jadi aku terinspirasi, simple banget sih namanya kayak gitu. Terus wah, kita juga bisa nih di tahun 2020 ambil angka 20, kita namanya udah 20 aja, simple, jadi mudah diingat juga kan, gampang diucapkan juga kan. 20. Iya benar. Jadi karena kalian ngebangunin itu di tahun 2020 dan karena terinspirasi dari salah satu kafe di Bandung gitu ya. Wah, keren banget sih, bisa jadi inspirasi juga kan ya buat nanti pengusaha-pengusaha lain yang lagi nyari nama mungkin. Nah, bisnis food truck sendiri kan pasti kayak pakai mobil kan, dan mobilnya tuh tadi ada kriterianya sendiri. Nah, itu kan pasti butuh modal. Sebenarnya kalau bikin bisnis food truck kayak gini tuh modalnya butuh banyak nggak sih, atau sama aja kayak bikin bisnis kafe, kedai kayak gitu? Kalau misalnya modalnya tergantung lagi kan, tergantung kebutuhannya apa, terus mobilnya kayak gimana, itu tergantung sama kebutuhannya sih. Jadi murah atau yang mahal itu tergantung yang dibutuhinnya tuh yang kayak gimana. Misalnya kalau misalnya truk pasti lebih mahal kan, terus VW kombi pasti lebih mahal juga kan, karena dia dapat klasik kan. Dan tergantung apa aja yang dibutuhin, terus sama kebutuhan kayak peralatan yang kayak gitu-gitu kan, jadi sama aja, beda, tergantung. Kadang ada yang sama juga sama kafe, kadang juga kalau misalnya lebih bisa meminimalisir bisa lebih murah sih. Tergantung. Berarti itu tergantung, balik lagi ke pengusahanya itu ya, butuhnya apa aja gitu. Nah, ada nggak sih sesuatu yang spesial gitu dari 20 Food Truck yang emang nggak ada di food truck lainnya gitu, yang benar-benar jadi apa ya, kayak jadi sesuatu yang wow gitu dari 20 Food Truck sendiri? Kalau 20 Food Truck sendiri kan kita 20 Food Truck pertama ya di Jampang Kulon. Jadi kayaknya udah pertama aja itu kayaknya udah bikin apa ya, bikin orang penasaran ya, apalagi kalau misalnya si menunya, kalau misalnya orang udah lihat menu-menunya juga kan, menu-menunya yang nggak jarang juga kan di Jampang gitu sih Pak. Emang gara-gara pertama kan, jadi pasti orang juga penasaran kan. Oh, keren banget, berarti ini bisa jadi inspirasi banget, bisa jadi role model buat teman-teman pengusaha di Jampang ya, karena ini yang pertama gitu di Jampang. Keren banget sih Salsa. Nah terus tadi kan ada nyinggung soal menu-menu kan di 20 Food Truck. Nah, ada nggak sih menu andalan yang emang harus banget nih teman-teman yang nonton coba nanti kalau misalkan mau ke 20 Food Truck? Nah, menu andalannya tuh ada dimsum, itu best seller banget sih dimsum, sama aren boba milk. Tapi kita juga punya makanan besarnya yaitu yakiniku. Kita juga ada rice bowl sih, cuman yakiniku harus coba banget sih, karena emang di Jampang kayaknya satu-satunya deh pertama kali ada yakiniku. Wah, keren banget. Nah, itu kan pasti kayak beda kan harganya sama yang kayak ini kan pertama kali juga kan ada di Jampang. Nah, ini tuh range harganya tuh berapa sih gitu? Apakah masih worth it atau gimana gitu? Nah, kan kita masih bisa disamain sama kaki lima ya, karena di pinggiran gitu. Jadi kita menyesuaikan harganya, kita mulai dari 10.000 sih, tapi sampai ada yang 200 sampai 300, itu tergantung kan. Yang mahal itu pasti yakiniku kan, karena dia basicnya daging kan. Tapi kita udah mulai dari 10.000 juga ada. Wah, berarti worth it banget ya kalau misalkan mulai dari 10.000. Jadi teman-teman nih yang pengen nyobain beli 20 Food Truck ya, beli menunya, kalian gak usah khawatir, gak usah mikir kayak mahal, takut kayak gini. Itu 10.000 murah banget sih menurut aku ya. Nah, terus aku kan udah sempet nih ngepo ini IG 20 Food Truck sendiri. Nah, terus aku lihat nih di bio Instagram kalian tuh ada alamat gitu. Nah, sebenarnya kalian tuh sistemnya tuh stay di satu tempat atau pindah-pindah ke tempat yang lain ya? Nah, kalau misalnya 20 sekarang udah punya 2 lokasi kan. Yang pertama ada di Jalan Raya Jampang Kulon, sama yang satu lagi di pantai sekitar Jampang Kulon. Nah, jadi kita punya 2 tempat dengan ada kan misalnya Senin sampai Jumat kita buka di Jampang Kulon di Jalan Rayanya.
Kalau misalnya Sabtu malam Minggu kita bukanya di pantai. Oh gitu, berarti kalian ada 2 tempat ya. Nah, aku penasaran banget nih, kenapa sih kamu bisa milih 2 tempat itu menjadi tempat tempat pilihan kamu untuk berjualan gitu? Atau karena emang minat penduduk di situnya ke makanan itu tinggi, atau emang ada faktor lain yang ngedukung kamu buat milih tempat itu? Kalau misalnya di Jampang Kulonnya kan itu lokasinya di daerah lumayan rame ya. Soalnya kan itu sekitar alun-alun, terus sebenarnya itu depan pertigaan juga kan. Jadi setiap orang dari mana aja pasti lihat food trucknya kan. Terus dari daerah alun-alun pasti rame kan, sekitar alun-alun. Jadi terus kalau misalnya di pantainya, kenapa di pantai? Karena kita pengen menciptakan vibes yang berbeda loh. Jadi setiap beda tempat beda vibes gitu loh. Jadi sebenarnya pengen menghadirkan Jimbaran di Jampang lah gitu. Wah, keren banget ya, Jimbaran tapi versi di Jampang gitu ya. Keren banget sih. Nah, terus kan kamu ini tadi kan bilang di pinggir jalan gitu ya, sama di pantai. Nah, itu tuh ada regulasi syarat sama masyarakat setempat nggak sih, kayak peraturannya kayak gimana, atau ketentuan di tempat yang kamu jualan gitu kayak gimana? Ada nggak? Sejauh ini sih enggak ya, soalnya kan regulasi untuk food truck juga di daerah nggak ada, di daerah aku sendiri nggak ada. Jadi kayak kaki lima biasa aja sih, jadi nggak ada regulasi yang itu banget. Nah, Salsa, kan sekarang lagi PPKM kayak gini kan, banyak banget usaha-usaha yang emang terdampak gitu, dan bahkan sampai ada yang gulung tikar. Nah, untuk usaha kamu sendiri nih, 20 Food Truck, ngerasa nggak sih ada dampak negatifnya dari PPKM ini? Karena aku emang tinggalnya di daerah ya, di Sukabumi Selatan, jadi nggak terlalu berpengaruh sih PPKM ini. Terus ke pendapatan juga nggak terlalu berubah banget sih. Cuman emang agak berubahnya misalnya dari jam 8 kan biasanya masih rame tuh sampai jam 9, sampai jam 10. Sekarang paling dari jam 8 udah mulai sepi tuh, karena kan minimarket udah tutup ya, jadi udah agak sepi tuh. Oh, paling dari waktu tutup kalian berarti lebih cepat gitu ya dibanding biasanya gitu. Nah, kamu ini tuh bisnis 20 Food Truck tuh sendiri, atau kamu emang punya tim gitu buat kerja bareng kamu, ngebantuin kamu gitu? Aku mendirikan 20 Food Truck ini sebenarnya ada partner ya, cuman aku juga punya tim di lapangan sih. Oh, jadi kamu ada yang bantuin lah ya istilahnya gitu. Iya. Nah, terus kan kamu ini mahasiswa juga kan. Nah, terus nanti sebentar lagi kita mau masuk kan. Nah, terus kamu sebagai mahasiswa dan juga pengusaha gitu ya, kamu ada nggak sih gimana sih cara kamu time management kamu gitu? Karena mungkin nanti ada satu waktu dimana kamu bentrok gitu di antara kuliah sama usaha kamu. Itu gimana tuh cara kamu mengatur waktu kamu? Nah, kebetulan kan aku 20 Food Truck ini bukanya dari sore ya, dari jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi nggak terlalu bentrok sama kuliah. Terus ditambah lagi kan kita punya tim, jadi nggak mengganggu banget sih. Nah, terus kamu ada nggak sih tips and trick gitu buat teman-teman yang nonton yang mau mulai usaha, entah itu usaha di kuliner atau di food truck gitu? Kamu ada nggak sih tips and trick buat mereka mulai bisnisnya gitu? Yang paling penting untuk mulai bisnis sih berani ya, terus nggak takut rugi. Kalau misalnya kan bisnis pasti ada rugi ada untung, jadi jangan takut untuk rugi. Semua orang pasti ngerasain namanya rugi, jadi jangan takut untuk rugi. Terus berani menghadapi apa aja, kayak struggle tadi kita harus berani menghadapinya kan. Kalau misalnya kita udah takut, udah sebelum bisnis kita udah takut gini ya nggak akan berhasil ya, nggak akan mulai dan nggak akan berhasil sih. Nah, teman-teman, gitu jadi ceritanya dari Salsa nih, dari owner 20 Food Truck. Nah, Salsa ada gak sih yang mau disampaikan buat teman-teman semua yang nonton? Barangkali kamu punya wejangan-wejangan nih buat kita-kita semua. Dari aku sih yang paling penting kayak tadi ya, kita jangan pernah takut untuk mencoba, terus jangan pernah takut untuk rugi. Karena kalau misalnya kamu gak punya dua hal itu, kamu bakal stuck di situ aja. Jadi kamu gak akan mau mencoba, terus
aku pernah ada deh temen yang kayak gini, buat apa sih jualan, nanti juga pasti ada ruginya. Kalau misalnya berpikir kayak gitu, kamu kan gak akan memulai untuk bisnis kan, gak akan memulai untuk sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya belum apa-apa aja kamu udah menyerah, udah memikirkan nanti juga bakal rugi sih, padahal kan kalau misalnya kamu nggak mencoba, kamu nggak akan tahu kayak gimana kan. Jadi lebih baik kamu mencoba dari sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih sehat lah ya, mumpung jadi bisa mencoba semua hal. Kalau misalnya kamu bukan passionnya di sini kan, kamu bisa cari lagi yang lain, tapi kan kamu udah mencoba kan. Yang penting sih itu aja sih dari aku. Nah itu dia teman-teman seputar bisnis di dunia food truck. Gimana nih kalian udah ada yang tergerak hatinya untuk ikutan terjun di bisnis food truck? Nah kalau udah, ayo cepetan bikin sebelum makin banyak yang bikin. Nah jangan lupa ya untuk menyaksikan episode selanjutnya dan episode lain dari Bongkar Bisnis MBTI. Sampai jumpa!